Nah, untuk kali ini posisi, penempatan para peserta agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, sehingga bisa lebih interaktif di antara Kang Warso dengan, para peserta. Dan ternyata, para peserta jadi lebih aktif. Iya, Rutlaper itu tingkat kelembabannya juga masih tinggi, terutama untuk tipe-tipe buah yang kandang berinya itu rapat. Nah, kalau kita harus mengatur buahnya itu menjadi jarang sekali supaya di kebun kita tetap harus seleksi. Itu ada beberapa kriteria buah. Mengikuti training budidaya anggur, ternyata lebih tertarik lagi untuk berusaha seperti yang sudah sukses. Tambah penasaran untuk mencapai yang terbaik dan berusaha untuk lebih lebih baik lagi dalam hal perawatannya, karena saya sudah mencoba baru 3 bulan saya sebagai pemula, tapi melihat dari hasil training kebun sekitar sini, ada juga yang bonsai, ada juga yang di dalam ruangan, saya lebih tertarik dan saya ingin mencobanya. Sukses selalu. Para peserta jadi lebih aktif bertanya, berdiskusi. Kadang-kadang kita berpikir kalau mau nanam anggur tuh harus punya halaman luas. Gimana kalau saya tinggal di Perumnas, satu rumah-rumah kecil yang nggak ada halaman? Nggak bisa dong saya nanam anggur. Ternyata bisa tuh, nih, lihat nih. Hanya di teras, ini teras atas nih. Tapi lihat tuh, subur sekali tuh sampai ke sana. Dan ini cukup juga cahaya sih, memang utama perlu cahaya ya. Jadi kalau carikan asal ada cahaya ke teras kita, bisa kita tanam seperti ini. Dan ini di dalam pot semua, ini di dalam pot, tapi bisa subur sekali ya. Dan ini juga sudah ada yang mulai berbuah, jadi sekarang tidak ada alasan kalau mau memang pengen nanam anggur, bilang saya nggak bisa nanam karena nggak punya tanah. Ternyata bisa ya. Jadi dimanapun lahan sekecil apa, satu pohon kayak 2 pohon. Kalau lahan kita memang sangat sempit, halaman kita atau teras-teras kita bisa dimanfaatkan. Ini seperti ini bagus banget ini. Satu inspirasi ya. Mudah-mudahan teman-teman ini menginspirasi untuk ayo kita nanam anggur. Selain mempercantik rumah kita juga bisa healing, lihat yang keindahannya. Apalagi nanti kalau buahnya udah pating grandul gitu ya, sudah banyak. Aduh, itu hiburan yang sangat baik ya, daripada kita biarkan kosong. Coba periksa rumah kita ada lahan-lahan kecil yang bisa dimanfaatkan, tanam deh anggur, pasti oke. Pakai nutrisi. Kebetulan saya memang hobi menanam anggur, tapi trik-trik detailnya itu belum tahu. Jadi di pelatihan ini diajarkan bagaimana kita dari dasar awal belum tahu apa-apa sampai bagaimana kita mempunyai tanaman yang sehat, yang bisa menghasilkan dengan baik ya.
pemilihan bibit, lalu media tanam, sampai dia itu bagaimana pemupukan, sampai menghadapi hama-hama, sehingga sangat perlu bagi yang penghobi anggur. Saya rasa perlu mengikuti pelatihan seperti ini. Dan ternyata banyak alternatif penanaman anggur. Jadi bahkan di media-media yang kecil seperti ini pun itu bisa nanam anggur, dan ini bahkan menjadi hiasan. Kalau dipikir, daripada kita menghiasi ruangan kita dengan plastik-plastik daun, alangkah indahnya kalau kita tanam saja anggur yang betulan. Selain itu memberi oksigen bagi ruangan kita, juga menyegarkan mata kita, dan juga menyalurkan hobi kita, sehingga membuat kita lebih berbahagia. Penjaranan. Nah, ini rumusnya gini. Sebentar. Kita menghitung sub ya. Ini sub cluster namanya. Kalau satu ini namanya tandan. Ini satu tandan. Biar besar. Iya. Orangnya mau di itu. Ini mau dipangkas. Mau dipangkas. Gede. Ini mau di Yang bagus potongnya di mana? Enggak, gedenya segede apa? Segede aja kan nanti. Yang mau dipangkas kita. Mau dipruning. Ini mau dipotong. Oh. Dipotong. Aduh. Kapan lagi? Dan seru lagi pada saat kita mengadakan praktek pemangkasan. Yuk kita lihat. kan apa namanya? Harus Kan ada 3. Satu, dua, tiga, empat, berapa sih? 5, 6. 7 bawah. Oh, ini bisa diambil satu bat. Nah, ini bisa potong di sini. Aja tega. Pak, kok jadi 1 tahun terpana gitu Pak? Jangan takut, nanti bentuknya lebih bagus. Nah, sudah lihat kan bagaimana serunya belajar budidaya anggur di Iki Batiko. Sampai ketemu lagi.